Halo, nama saya Eva Bahtiar, saya co-founder dan CEO dari Garda Pangan. Latar belakang saya sebenarnya engineer, lulus dari teknik industri, ITB, terus sempat bekerja di perusahaan tambang, kemudian ikut mengajar ya di satu daerah terpencil selama 1 tahun, dan kemudian terakhir itu jadi development consultant yang kerja untuk petani di wilayah Indonesia Timur. Jadi memang bisa dibilang tuh nggak terlalu berhubungan ya dengan jalur lingkungan atau jalurnya Garda Pangan saat ini gitu. Jadi memang bisa terjun ke Garda Pangan itu benar-benar karena takdir dan passion sih kayaknya gitu. Kalau respon sih macem-macem ya, maksudnya orang-orang terdekat yang yang paham tentang isi pikiranku waktu itu mungkin sangat mendukung lah istilahnya. Meskipun memang tetap ngasih saran supaya tetap mengkalkulasi semua persiapan sebelum keluar ya gitu. Jadi maksudnya sebenarnya nggak membabi buta keluar tanpa ada persiapan gitu, nggak juga. Ketika mau resign tuh emang udah persiapan at least beberapa tahun tidak akan punya pemasukan stabil lah istilahnya. Nah itu sebetulnya sudah cukup dipersiapkan meskipun ya sisanya tuh bisa dibilang diserahkan pada yang di atas lah gitu ya. Gitu. Tapi beberapa orang pun ya masih mempertanyakan keputusan itu ya, mungkin beberapa orang yang gak terlalu paham tentang idealisme atau cita-cita atau mimpiku sendiri gitu, dan nggak masalah gitu sebenarnya. Maksudnya nggak semua orang harus paham kan tentang motivasi atau isi kepala kita gitu. Ya, Garda Pangan itu jadi sebenarnya adalah social enterprise yang memang fokusnya tuh di isu food loss and waste atau isu sampah makanan lah, simpelnya gitu ya. Nah, gerakan atau program kita sendiri tuh sebenarnya cukup banyak dan cukup komprehensif, tapi memang yang paling banyak diketahui orang itu gerakan food bank-nya gitu. Food bank itu sendiri artinya ya secara harfiah kan bank makanan, tapi maksudnya tuh adalah kita mengumpulkan makanan-makanan surplus atau makanan-makanan yang berlebih atau tidak terjual di hari itu dari produsen makanan atau bisnis makanan. Nah, ketimbang dibuang, itulah yang kita kumpulkan dan kemudian kita distribusikan ke warga prasejahtera yang paling membutuhkan di Surabaya dan sekitarnya gitu. Itu gerakan food bank-nya. Nah, tapi di lain sisi kita juga melakukan banyak hal yang tetap fokusnya di isu sampah makanan gitu ya. Seperti misalnya kalau tadi kita nyelamatin makanan surplusnya yang masih layak makan, nah yang udah jadi sampah makanan itu kan kalau berakhir di TPA juga merusak lingkungannya. Nah itu juga kita selamatkan dan kita ubah jadi pakan ternak gitu. Kemudian aktivitas penyelamatan makanannya itu sebenarnya kita lakukan dari banyak sisi gitu ya, dari sepanjang rantai pasok makanan gitu. Jadi selain kerjasama dengan restoran, hotel, kafe, bakery, distributor macam-macam yang punya makanan surplus, kita juga ngambil makanan berlebih itu misalnya dari event-event. Jadi event-event seperti wedding, conference, festival, apapun itu ya. Pesta, selamatan, syukuran, pokoknya yang melibatkan makanan berlebih dalam jumlah yang cukup banyak yang nggak bisa mereka handle, itu bisa manggil kita, nanti relawan kita bakal datang terus prosesnya sama, mengumpulkan makanannya, disortir, terus kemudian didistribusikan. Ada lagi namanya gleaning. Gleaning itu sebenarnya menyelamatkan makanan juga, tapi langsung dari lahan-lahan pertanian gitu ya. Nah, lahan-lahan pertanian itu karena cukup banyak juga potensi sampah makanan yang ada di lahan pertanian. Baik yang sengaja dibuang sama petani karena biasanya terjadi ketika harga anjlok, terus harganya itu jadi tidak menutupi ongkos panennya. Nah, petani itu seringkali harus mengambil keputusan sulit untuk ya udah hasil panennya ditinggal aja di lahan, nggak dipanen gitu sama mereka. Dan itu kan akan jadi food waste gitu ya. Tapi di satu sisi juga kadang kasus lainnya tuh adalah ketika
hasil-hasil panen yang tidak semuanya ekonomis untuk dipanen gitu. Jadi misalnya hasil panen yang mungkin ukurannya tidak memenuhi standar supermarket, standar tengkulak, atau ada cacat sedikit. Nah, kalau petani ngelihat, oh ini nggak ada yang bakal beli gitu, maksudnya nggak ada pasarnya, sama mereka tuh biasanya bakal ditinggal di lahan, dan itu yang akan jadi food waste. Meskipun istilah sebenarnya adalah food loss gitu ya kalau di lahan pertanian. Nah, itu juga yang kita selamatkan. Jadi sama teman-teman relawan kita ke lahan pertanian, terus habis itu sama-sama ngumpulin hasil panen yang tersisa di lahan itu, dan prosesnya sama, dikumpulin, disortir, dibagikan ke warga prasejahtera. Program lainnya ada banyak, kita bikin riset tentang sampah makanan, nyediain konsultasi juga, terus mengolah hasil panen yang tadi tuh jadi berbagai macam olahan kayak es krim, kimchi, jus. Jadi cukup komprehensif lah sebenarnya yang kita lakukan ya, dan memang harapannya sih jadi gerakan yang betul-betul fokus di isu sampah makanan gitu. Sebenarnya kalau ditanya trigger itu, saya pribadi tuh nggak punya cerita-cerita yang menyentuh gitu ya misalnya. Tapi memang keinginan bergerak itu datang dari kesadaran gitu, dan kesadaran itu datang dari pengetahuan gitu. Maksudnya semakin kesini, semakin sadar kalau makanan kita itu dihasilkan lewat proses yang cukup rumit gitu ya, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak, dan kalau sampai terbuang itu dampaknya sebenarnya besar untuk lingkungan gitu. Itu yang masih banyak orang yang belum sadar gitu. Jadi masalah sampah makanan itu sendiri kalau di Indonesia kan sebenarnya belum terlalu seksi ya. Kita masih fokus tuh kebanyakan di isu sampah plastik misalnya. Bukan berarti itu salah, cuman sebenarnya komposisi sampah terbesar di Indonesia itu malah sampah makanan gitu. Tapi kita belum melakukan banyak hal untuk men-tackle isu ini gitu. Jadi waktu kita bikin Garda Pangan tahun 2017 itu bisa dibilang kita organisasi pertama yang memang betul-betul fokus di isu sampah makanan. Ketika isu ini belum banyak dibicarakan, belum banyak diadres, dan solusi-solusi yang kita tawarkan itu bisa dibilang masih sangat baru gitu. Orang masih belum familiar, bisnis-bisnis makanan belum familiar dengan proses mendonasikan makanan misalnya gitu. Tapi di satu sisi itu juga selain karena belajar dan tahu lebih banyak, dan itu menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Pekerjaan terakhir saya tuh kebetulan banyak kerja dengan petani gitu. Nah, jadi di petani itu jadi menyaksikan langsung ya sebenarnya fenomena sampah makanan di lahan pertanian, kita sebutnya food loss gitu ya. Food loss di petani itu seperti apa gitu. Maksudnya itu nyata gitu. Bahwa banyak sekali potensi-potensi sampah makanan yang terjadi di lahan pertanian yang sebenarnya bisa diselamatkan dan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Di satu sisi saya ngelihat langsung juga tuh bahwa para petani kita yang sebenarnya menyediakan makanan kita gitu ya, itu tuh adalah pihak-pihak yang paling rentan dan vulnerable terhadap krisis iklim gitu. Jadi dia tuh efeknya muter gitu. Jadi kan misalnya kita menghasilkan sampah makanan ya, pertanian tuh menghasilkan sampah makanan, let's say. Sampah makanan ini sebenarnya merusak lingkungan gitu, menghasilkan metana dan lain sebagainya yang membuat krisis iklim. Krisis iklim ini pengaruh paling dahsyat itu sebenarnya dirasakan oleh petani gitu, karena itu akan bikin cuaca semakin tidak menentu, serangan hama semakin parah, dan itu membuat prevalensi gagal panen semakin tinggi gitu. Jadi semakin sering gagal panen berarti semakin sering merugi, utang semakin tinggi gitu. Jadi efeknya tuh sebenarnya lingkaran setan gitu ya, efek sampah makanan itu ke petani gitu. Jadi ya beberapa kasus-kasus real life seperti itu yang saya saksikan secara langsung, yang turut membentuk juga gitu bahwa sampah makanan itu isu yang cukup masif di Indonesia ya, dan memang sudah waktunya untuk kita address secara proper gitu.
Jadi food rescue itu salah satu kegiatan inti kami sebenarnya, artinya secara harfiah ya penyelamatan makanan gitu ya. Cuman maksudnya diselamatkan supaya tidak menjadi, sampah makanan yang terbuang gitu sebenarnya. Nah, jadi food rescue itu modelnya memang kita udah kerjasama nih dengan beberapa mitra, dari industri hospitality, dari bisnis makanan kayak resto, hotel, kafe, bakery, distributor, pasar, dan lain-lain. Nah, kalau mereka punya makanan berlebih, biasanya kita sudah janjian jadwalnya gitu ya, schedule-nya sudah ditentukan. Nah, jadi setiap kita food rescue itu kita akan menjemput makanan dari mitra-mitra kita ini yang sudah bekerja sama dengan Garda Pangan. Terus kemudian nanti oleh relawan makanannya akan disortir dulu. Jadi sortiran itu pun berdasarkan SOP ya, kita punya SOP khusus untuk menyortir makanan, jadi memang nggak boleh sembarangan gitu. Setelah itu makanan yang masih layak makan itu akan didistribusikan ke warga prasejahtera yang membutuhkan. Nah, tapi skemanya itu bisa menjadi dua jenis. Yang pertama adalah door to door, jadi dibagikan secara langsung, relawan datang ke kampung, terus bawa makanannya itu diantar ke rumah-rumah gitu ya. Dan yang kedua adalah dapur umum. Jadi kalau model dapur umum itu modelnya kebalikan dari yang tadi, dari door to door. Jadi modelnya kita buka semacam tempat makan gitu ya, di satu tempat di kampung, tetap ke kampung tapi kita taruh di satu tempat, nanti warga yang datang. Jadi mereka ngantri gitu, udah bawa wadah makanan sendiri supaya nggak nyampah. Terus nanti kita udah sediain model makan berupa prasmanan, nanti nyediain lauk pauk, susu, roti, sayur, dan lain sebagainya. Jadi dua skema itu dalam food rescue. Jadi kita punya dua jenis relawan sekarang. Yang pertama relawan inti dan relawan harian. Nah, relawan inti itu sebenarnya ya relawan juga, tapi bisa dibilang teman-teman yang betul-betul ikut mikirin Garda Pangan gitu ya. Jumlahnya sekitar 30-an orang. Terus kalau misalnya ketika kegiatan food rescue ini mereka yang jadi koordinatornya gitu. Jadi emang teman-teman yang paham sekali SOP cara menghandling makanan, SOP sortir makanan, SOP food rescue dan lain sebagainya. Orang-orang yang kita percaya di lapangan dan sama-sama ikut mikirin gitu masa depan Garda Pangan. Ya meeting bareng mereka, kegiatan apa lagi yang perlu kita lakukan, inovasi apa yang mau kita bikin gitu ya. Tapi mereka relawan gitu. Nah, yang kedua adalah relawan harian. Relawan harian ini berarti teman-teman dari masyarakat umum yang mau join dalam kegiatan Garda Pangan tanpa ada responsibility tambahan gitu atau attachment gitu. Jadi kita buka pendaftaran di website seminggu sekali. Nah, itu teman-teman bisa daftar, pilih aja slotnya mau hari apa sesuai availability teman-teman. Terus nanti datang di food rescue, ikut kegiatan sehari, habis itu udah gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab tambahan, nggak ada ikatan apapun gitu ya. Kalau di lapangan itu sebenarnya kesulitannya mungkin kesulitan teknis aja ya, yang sebenarnya seiring waktu tuh biasanya kita udah nemu cara handle-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau warga rusuh itu kita harus ngapain, kita tuh udah paham sekarang gitu ya. Nah, cuman mungkin yang kesulitan yang cukup substansial sih tuh waktu pertama kali kita cari mitra gitu. Atau bisnis makanan yang mempercayakan makanan berlebihnya ke Garda Pangan. Itu tuh yang dulu lumayan menantang gitu ya. Jadi gimana caranya kita meyakinkan mereka bahwa ketimbang mereka ngebuang makanannya, mendingan didonasikan ke kita, organisasi yang terpercaya, accountable, mereka bakal dapat laporan dan lain sebagainya. Dan memastikan bahwa donasi makanan mereka itu akan betul-betul disalurkan gitu. Amanah mereka akan betul-betul disampaikan ke orang yang membutuhkan. Nah, cuman kan kalau bisnis kita ngomong dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Apa untungnya buat mereka dan misalnya mereka menimbang-nimbang nih berbagai resikonya itu worth it nggak dengan kerepotan dan segala macam itu ya. Nah, jadi
lumayan menantang tuh di awal-awal gitu ya. Beberapa bulan lah kita menghabiskan waktu untuk mencari mitra. Tapi begitu udah ketemu satu mitra yang setelah melihat cara kerja kita, terus happy, terus ngerasa bahwa kita bisa dipercaya gitu ya. Nah, testimoninya itu dari satu mitra ini tuh bisa untuk meyakinkan banyak mitra lainnya untuk percaya mendonasikan makanannya ke kita gitu. Dan exposure media itu sebenarnya lumayan juga ya, sangat membantu karena semakin banyak orang yang tahu bahwa oh ada loh organisasi seperti Garda Pangan gitu. Sebenarnya waktu Garda Pangan pertama kali berdiri juga kita banyak mempelajari konsep food bank dan handling makanan itu juga dari food bank di luar negeri ya. Meskipun kita sebenarnya langsung bisa melihat perbedaannya juga gitu ya. Jadi kalau di luar negeri misalnya mereka tuh kan paling banyak mengonsumsi makanan kemasan gitu ya, atau makanan kalengan. Berbeda sekali dengan di Indonesia yang kita tuh paling banyak makan makanan basah atau makanan jadi. Nah, jadi cara handle-nya pun sangat berbeda. Kalau di sana, aspek yang terpenting tuh sebenarnya adalah storage gitu. Jadi food bank di sana tuh gedenya udah kayak pabrik gitu ya. Handlingnya pun tuh udah pakai forklift dan lain sebagainya. Kadang tuh ada overhead crane segala macamnya. Nah, kalau di kita, karena kita paling banyak handle makanan basah, storage itu sebenarnya nomor 2. Yang paling penting tuh adalah seberapa cepat kita mendistribusikan makanan begitu diterima gitu. Jadi kita tuh berpacu melawan waktu. Jadi yang kita butuhkan tuh adalah relawan yang banyak dan handal gitu istilahnya ya. Jadi begitu kita terima makanan, sortir, distribusiin gitu. Jadi makanan itu nggak boleh ketinggal sebenarnya kalau bisa gitu. Karena kita kan mengejar batas layak konsumsinya gitu. Setahu saya ya mungkin nggak pukul rata gitu ya di semua food bank di seluruh negara, tapi food bank di Amrik misalnya itu dapat support sekian persen pendanaan dari pemerintah. Nah kalau di Indonesia tuh kita belum sampai sana gitu ya, jadi kita harus super mandiri mencari dana sumber pendanaan kita sendiri. Apalagi kalau Garda Pangan kita secara sadar memilih bentuk social enterprise gitu ya, supaya kita punya sumber-sumber pendanaan mandiri yang membuat kita tuh nggak terlalu tergantung sama donasi-donasi gitu. Tadi barusan ngecek nih, per hari ini kita setelah 6 tahun operasi ya, menjelang 7 tahun tuh kita sudah mendistribusikan sekitar 580 ribuan porsi makanan. Kalau penerima manfaat kita ada sekitar 27 ribuan penerima manfaat di Surabaya dan sekitarnya. Mungkin kalau indikator-indikator ketahanan pangan tuh kita belum tahu pasti ya Mas, soalnya itu kan harus dilihat secara agregat gitu ya. Tapi kalau kita pribadi sih ngelihatnya ya paling tidak dengan mendistribusikan 520-an ribu porsi makanan itu yang terselamatkan dari potensi terbuang, berarti kita bisa mencegah makanan sebanyak itu berakhir di TPA gitu. Itu menurut kami juga udah cukup signifikan lah ya, dan pencapaian yang bisa kami banggakan lah gitu sebenarnya. Berarti itu juga berarti dampak lingkungannya pun bisa kita cegah gitu kan ya. Berarti ada sejumlah besar metana dan karbon dioksida hasil dekomposisi makanan tidak sempurna yang terjadi di TPA tuh yang bisa kita cegah gitu. Itu sih Mas mungkin ya kalau dampaknya. Kalau dampaknya terhadap stunting, kelaparan dan lain sebagainya, ya saya pribadi sebenarnya nggak mau terlalu membesar-besarkan dampak kita gitu ya, karena kita juga modelnya kan bukan ngasih makanan secara rutin gitu loh ke satu warga. Justru itu hal yang kita mau hindari supaya menghindari ketergantungan kan gitu. Jadi kebetulan belum pernah ngukur juga nih dari skala asupan nutrisi sebelum ada Garda Pangan dan sesudah ada Garda Pangan itu seperti apa tuh kita belum pernah ngukur itu. Tapi ya harapannya sih kita bisa membuat sedikit perbedaan meskipun mungkin nggak signifikan ya kalau kita ngomongin skala kota atau skala provinsi atau negara. Tapi
at least ada satu orang aja yang mungkin biasanya tidur dalam keadaan lapar di hari itu bisa dapat makanan gitu ya dari kita, itu aja kayaknya udah cukup bikin kita cukup bahagia lah gitu. Sebenarnya sih kalau kita ngelihat secara makro ya masih jauh panggang dari api ya sebenarnya. Tapi ya at least tuh kami ngerasa bahwa kami sudah bisa menjadi pen-trigger lah istilahnya ya, atau membuka mata banyak pihak bahwa sebenarnya menyelamatkan makanan berlebih dan at the same time membantu warga yang kesulitan mengakses makanan itu mungkin gitu loh. Karena sebenarnya gerakan Gada Pangan itu enaknya adalah sekali dayung 2-3 pulau lah terlampaui ya. Maksudnya dampak lingkungannya ada, dampak secara sosialnya atau secara nutrisinya juga ada gitu untuk masyarakat gitu. Nah, kalau kita sih ngelihatnya paling enggak bisnis-bisnis makanan sudah mulai terbuka gitu ya matanya bahwa ketimbang dibuang sebenarnya makanan-makanan mereka itu sangat bisa untuk membantu warga yang membutuhkan gitu loh. Dan selama didistribusikan oleh organisasi-organisasi yang terpercaya, yang punya cara operasional yang disusun dengan rapi gitu ya dan terstruktur dan accountable, itu penting banget. Selama mereka bisa mempercayakan makanannya ke organisasi seperti itu, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Kalau dari segi pemerintah ya kita juga sih pengennya ngelihat bahwa aksi-aksi kecil dari grassroots ini juga bisa bikin mereka lebih tergerak lah ya. Entah itu dengan mensupport mungkin, atau menyebarluaskan gerakan ini misalnya, atau bantuan-bantuan dan dukungan lainnya gitu. Kalau dari masyarakat juga harapannya ya secara luas maksudnya ya, membuka mata bahwa sudah waktunya kita untuk lebih peduli terhadap isu sampah makanan gitu yang sering overlook gitu atau sering diabaikan gitu. Apalagi makanan itu kan hal yang apa ya, kelihatannya simple, kita tuh sebagai orang Indonesia sering take it for granted, tapi sebenarnya bagaimana cara kita men-treat makanan itu juga menggambarkan nilai kita sebagai manusia gitu loh. Ya, jadi sebenarnya food waste itu salah satu aspek penting juga ya dalam ketahanan pangan. Cuman kalau kita ngomongin ketahanan pangan secara umum gitu kan ada 4 aspek ya di dalamnya. Jadi ketersediaan pangan itu tersedia seberapa banyak, cukup atau enggak. Yang kedua itu accessibility atau akses ke pangan itu gitu ya. Maksudnya harganya cukup terjangkau nggak untuk masyarakat, cukup tersedia nggak misalnya untuk masyarakat di pelosok dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah stability atau stabilitas pangan, apakah dia tersedia terus sepanjang tahun ketika kita butuh makan gitu ya. Dan yang terakhir adalah kualitasnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin isu food loss and waste atau sampah makanan itu sebenarnya terkait dengan ketersediaan pangan di aspek yang pertama tadi gitu. Jadi bayangkan kita memproduksi makanan sebesar A, tapi ada kalau sekarang tuh jumlah rata-rata global tuh sepertiga makanan terbuang. Itu berarti dari semua makanan yang diproduksi secara dengan penuh jerih payah gitu ya orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu sebenarnya sepertiganya terbuang gitu atau tidak berakhir dimakan manusia gitu. Itu kan sangat sayang ya. Di satu sisi kita juga tahu bahwa kita sekarang ancaman krisis banyak sekali, krisis iklim mempengaruhi pasokan pangan, kemudian krisis ya perang dan suasana geopolitik yang mempengaruhi banyak suplai pangan gitu ya. Jadi sekarang tuh pasokan pangan tuh harus dijaga gitu, istilahnya tuh dieman-eman. Nah, bayangkan kalau udah harus dieman-eman tapi ternyata ada sepertiga yang kita buang gitu loh, terbuang sia-sia gitu. Nah, ini yang mau kita cegah sebenarnya. Jadi dengan semakin sedikit food waste berarti semakin banyak makanan yang tersedia. Jadi kita lebih tahan secara pangan gitu. Maksudnya dampaknya tuh kurang lebih seperti itu.
Aduh, susah sih. Susah untuk tidak menjawab ini tanpa bias gitu ya sebenarnya. Kalau saya pribadi, sekali lagi ini berarti tanggapan pribadi bukan atas nama organisasi. Program ini tuh bukan program yang buruk gitu. Tapi apakah program yang paling prioritas untuk dijalankan saat ini belum tentu gitu. Apalagi dengan berbagai macam hal yang harus dibayar untuk memastikan program ini berjalan gitu misalnya. Atau hal-hal lain yang harus dikorbankan untuk memastikan program ini berjalan gitu. Nah, kalau di luar negeri pun kan sebenarnya udah banyak banget juga ya negara yang menjalankan program makan siang gratis gitu untuk murid di sekolah gitu. Tapi apakah kondisinya apple to apple dengan Indonesia kan itu perlu kajian yang lebih jauh gitu. Tapi kalau secara organisasi sih kami melihatnya ya semoga tanpa bias, ngelihatnya bahwa ini hal yang baik untuk memastikan asupan nutrisi itu lebih bisa dijangkau oleh semua murid di sekolah di Indonesia gitu ya. Tapi susah juga untuk terlalu optimis gitu, mengingat kita tahu sendiri apa-apa yang dijalankan di Indonesia itu sulit dilepaskan dengan berbagai macam ya praktek yang korup misalnya dan lain sebagainya gitu. Kita tahu ini akan pakai sistem pengadaan, pasti kan sistem pengadaannya bisa sebersih apa, dari anggaran 15.000 itu nanti yang betul-betul sampai ke murid-murid tuh akan sebanyak apa gitu loh. Makanannya nanti akan terdiversifikasi apa gitu loh. Maksudnya misalnya kita kan mendorong diversifikasi pangan ya, supaya kita nggak terlalu tergantung sama nasi katakanlah. Tapi nanti bisa jadi makanan yang dikasih itu nasi terus misalnya ya. Justru anak-anak tidak diperkenalkan dengan sumber-sumber karbohidrat lain yang kaya sekali di Indonesia sebenarnya misalnya. Nah, jadi intinya tuh sebenarnya the devil is in the details gitu. Bahayanya tuh ada di setiap aspek-aspek detail pelaksanaannya gitu. Kalau visi besarnya bagus, tapi pelaksanaannya korup misalnya, ujung-ujungnya yang dimakan sama anak-anak cuman nasi, mie goreng sama satu lauk gitu ya, itu kan sama aja bohong gitu. Kayak gitu sih, jadi ya intinya ada di implementasinya itu nanti gitu. Sepengetahuan kita kan kalau nggak salah tuh dari trial terakhir kan mau dikasih 3 pilihan menu ya gitu. Nah, apakah pilihan menu ini sesuai dengan selera dan kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia saat ini kan kita belum tahu gitu ya. Ya, tapi pasti akan kemungkinan besar ada potensi food waste gitu. Misal, ya itu tadi menunya tidak sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan anak-anak gitu ya misalnya. Kan pasti, apalagi anak-anak kan biasanya picky ya. Kemudian yang kedua misalnya, ini aspek sangat teknis sih, rasanya misalnya kurang cocok di lidah mereka gitu. Atau jumlahnya misalnya, jumlah porsinya tuh terlalu banyak katakanlah, nggak bisa dihabisin anak-anak. Ya kemungkinan sih akan ada potensi food waste, tapi sebenarnya balik lagi ke gimana mereka bisa menghandle nanti sampah makanannya itu ya. Gitu. Sebenarnya selama bisa dihandle secara bertanggung jawab, masih cukup bisa diterima lah sebenarnya. Ya, mungkin buat teman-teman yang nonton, message-nya sangat simpel ya. Untuk respect lebih tinggi lah terhadap makanan yang ada di meja makan kita gitu ya. Karena emang seringkali generasi muda sekarang itu semakin berjarak dengan proses menghasilkan makanan itu.